Buat antum yang hidupnya berantakan, sulit dapat pekerjaan, banyak masalah. Masalah sama keluarga, masalah sama orang-orang di kantor, masalah sama lingkungan, masalah sama masyarakat, tonton video ini. Karena saya akan menjelaskan blueprint termahal di dunia. Ini adalah blueprint paling mahal di dunia. Ya, nggak ada yang bisa mengalahkan blueprint ini. Karena apa? Karena ini adalah blueprint sholat memperbaiki hidup. Kenapa blueprint ini saya bilang paling mahal di dunia? Karena berisi kalimat sholat. Sholat itu adalah amalan pokok yang kalau Anda nggak laksanakan di dunia, hilang semua amalan-amalan Anda. Sedekah, puasa, zakat, membantu orang lain, membantu teman, dan lain-lain nggak akan dihitung kalau nggak sholat. Ya, amalan seseorang itu tergantung pada sholatnya. Barang siapa baik sholatnya, maka baik amalannya. Barang siapa yang buruk sholatnya, maka buruk juga amalannya. Ya, sholat. Oke, teman-teman, ini sholat bukan sembarang sholat. Yang akan saya bahas adalah sholat yang baik, sholat yang kafah, sholat yang benar-benar mengikuti anjuran Nabi. Kita akan memanfaatkan, kita akan menggunakan seluruh potensi-potensi pahala yang kita dapatkan dari sholat. Jadi banyak sekali teman-teman beranggapan, ya sholat itu di rumah nggak apa-apa, sendirian di rumah nggak apa-apa. Ya, usul fikih itu luas sekali. Ya, cuman saya ingin bagaimana kita itu betul-betul memanfaatkan sholat dengan sebaik-baiknya sehingga sholat itu dapat memperbaiki hidup. Ya, jadi muslim itu jangan menye-menye teman-teman. Ya, kita udah diberi satu fasilitas sholat banyak sekali tapi yang nggak menyadari. Ya, sholat itu hanya sebatas kegiatan spiritual. Sholat itu hanya sebatas kewajiban. Sholat itu hanya sebatas perintah. Enggak, teman-teman. Coba renungi lebih dalam. Ya, coba renungi lebih dalam. Sholat itu apa sih? Ya udah sholat aja. Enggak, padahal dalam banyak kajian ilmiah. Ya, sholat itu bisa kita lihat dari banyak kajian ilmiah. Ya, salah satunya dari sini, kebiasaan. Bagaimana sholat memperbaiki hidup yaitu dengan kebiasaan. Oke, kita akan mulai bahas. Sholat itu ada beberapa macam. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, dan sholat sunnah pun ada beberapa macam. Ya, tapi yang ingin saya bahas lebih dalam itu adalah sholat wajib. Sholat wajib dalam Islam ada lima waktu. Dan 5 waktu ini gak antum kerjakan. Subhanallah. Cuma 5, teman-teman. Saat Nabi Isra Mi'raj, ya. Saat Nabi naik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, Allah perintahkan Nabi sholat sehari berapa? 50 kali. 50 kali. Lalu Nabi turun di langit ketiga, koreksi kalau saya salah, bertemu dengan Nabi Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, apa yang Tuhanmu perintahkan kepadamu?" "Wahai Musa, sesungguhnya Tuhanku perintahkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari." 50 kali. Lalu Musa menjawab, "Wahai Muhammad, umatmu gak akan sanggup. Mintalah keringanan." Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik, minta keringanan, diringankan oleh Allah, dikurangi 5, jadi 45. Jadi 45. Lalu Nabi turun lagi, ketemu Nabi Musa lagi. Nabi Musa nanya lagi, "Wahai Muhammad, sekarang tinggal berapa?" 45, masih kebanyakan, umatmu gak akan sanggup. Minta keringanan lagi, minta lagi, bolak-balik sampai tinggal 5. Begitu tinggal 5, Nabi turun, ketemu lagi oleh Nabi Musa di langit ketiga. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, "Wahai Muhammad, sekarang berapa jumlah sholat yang Allah perintahkan kepadamu?" Nabi Muhammad menjawab, 5. 5 waktu, wahai Musa. Lalu Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu gak akan mampu. Umatku saja yang badannya kekar-kekar, Allah beri kekuatan, kelebihan, badan kekar, fisik kuat, gak mampu. Apalagi umatmu." Ya. Lalu Muhammad mengatakan, "Wahai Musa, aku sudah sangat malu dengan Allah." Oleh karena itu, teman-teman, sholat itu awalnya 50 kali dalam sehari. Tapi karena peristiwa itu dengan hikmah Allah, ya Allah turunkan menjadi 5. Dan dengan 5 itu kamu nggak ngelaksanain sholat. Subhanallah. Muslim macam apa? Ya. Dalam satu hadis dikatakan, pembeda antara muslim dan orang kafir adalah sholat. Kalau kamu nggak sholat, berarti kamu nggak ada bedanya dengan orang kafir. Identitas orang muslim itu sholat. Ya, kalau kamu nggak sholat, ya apa bedanya kamu sama orang kafir? Ya, itu teman-teman.
Oke, kita lanjut ke sini. Sholat 5 waktu. Oke, saya kurang setuju dengan orang-orang yang memberi saran kepada seseorang yang nggak sholat sama sekali begini. Oke, kamu sekarang nggak apa-apa nggak sholat, tapi besok mulai sholat zuhur dulu, ya. Lalu besoknya tambah sholat asar, besoknya tambah sholat maghrib, sampai bisa 5 waktu. It's okay, mungkin ini betul dalam suatu kondisi, dalam beberapa kondisi, dalam beberapa eh, kan orang itu beda-beda ya, karakternya, sifatnya, emosinya. Jadi ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi nggak setuju, ya, karena sholat itu menurut saya bagaikan job desk. Anda kalau kerja di perusahaan, ya, Anda punya job desk. Nggak Anda lakukan sekali, Anda kena peringatan, teguran, SP1. 2 kali nggak Anda kerjakan, Anda kena diskors atau pemotongan gaji atau lain-lain, tergantung kebijakan perusahaan. 3 kali nggak Anda lakukan job desk, Anda dikeluarkan. Kenapa? Karena Anda sudah terikat kontrak dengan perusahaan. Kalau Anda sudah tanda tangan kontrak, artinya Anda harus mengikuti job desk. Itu sama. Bagi saya mengibaratkan itu sama dengan agama Islam, yaitu sholat. Sholat itu job desk orang muslim. Kalau Anda sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya Anda sudah terikat kontrak. Anda lakukan job desk ini. Sholat 5 waktu. Sehari Anda punya 5 job desk sebagai seorang muslim. 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lakukan itu. Jangan menye-menye. Saya nggak suka. Saya nggak setuju dengan orang-orang yang, ya saya hari ini zuhur dulu ya, besok baru asar. Nggak gitu. Ini namanya job desk dilakuin. Dilakuin. Dipaksa, teman-teman. Dipaksa. Semua kegiatan positif, semua kegiatan yang akan membangun diri, membangun kapasitas, mengembangkan dirimu, pasti itu berada di zona tidak nyaman. Dan yang namanya zona tidak nyaman perlu paksaan. Dipaksa. Perlu paksaan. Nggak bisa. Anda mau nunggu, saya nanti sholatnya nunggu ini aja, aku udah siap. Nunggu saya udah siap sholat, nunggu aku udah pengen sholat. Nggak sholat-sholat. Nggak sholat-sholat kayak gitu. Ya dipaksa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau Anda nggak maksa sholat, gimana caranya Anda mau sholat? Ya, kalau Anda nggak sholat, ya Anda akan sulit menjauhkan diri Anda dari perbuatan keji, munkar, maksiat. Sedangkan maksiat menambah dosa. Dosa membuat Anda malas beribadah. Gitu terus. Maka salah satu cara untuk merubah hidup Anda, ya paksa sholat. Oke, kita mulai masuk. Ini dia, blueprint sholat memperbaiki hidup. Oke, pertama, paksa dulu diri Anda. Paksa. Paksa sholat. Sholat. Sholat yang saya maksud adalah sholat yang baik. Sholat yang kita memanfaatkan seluruh potensi pahala di dalamnya. Sholat 5 waktu, tepat waktu di masjid. Oke? Paksa Anda sholat. Tapi itu nanti ada urutannya. Kalau Anda sekarang nggak sholat sama sekali atau bolong-bolong, paksa dulu. Paksa sampai Anda bisa 5 waktu. Paksa. Di masjid. Berjamaah. Kalau Anda muslim, laki-laki, di masjid. Nggak ada. Muslim itu nggak sholat di rumah. Muslim itu sholat di masjid. Oke? Berjamaah di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dipaksa selama 40 hari. 40 hari. 40 hari. Dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang sholat 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan takbiratul ihram imam, maka baginya 2 hal. Dijauhkan dari siksa neraka dan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Artinya apa? Kenapa sih harus 40 hari?